Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih membuat dokumentasi keperawatan yang baik, yang terstruktur, kemudian enak dan gampang untuk dibuat dari mulai proses pengkajian sampai proses evaluasi, ya. Oke, di sini saya punya contoh ringkasan kasus untuk Anda. Ya, saya punya ringkasan kasus di sini. Uh, Pada tanggal 22 Juni 2010, pukul 11.30, Nyonya S datang ke UGD dengan keluhan diare. Ya. Selama 2 hari, klien berumur 50 tahun dan mengatakan sudah diare selama 2 hari. BAB encer berlendir dengan frekuensi 4-5 kali setiap harinya. Menurut hasil observasi perawat, badan klien panas, warna dan bau feses khas. Setelah ditanya kembali, klien mengatakan sebelumnya makan makanan pedas, ya. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang didapatkan, tanda-tanda vital adalah tensi sekian, nadi sekian, suhu RR sekian, suhu sekian, keadaan umum lemah, mukosa bibir kering. Nah, ini adalah contoh kasus. Ya, anggap saja ini adalah keadaan atau riwayat pasien yang nanti Anda dapatkan, ya, yang Anda dapatkan pada saat Anda melaksanakan pekerjaan Anda atau melaksanakan praktikum, ya, seperti itu. Nah, ini ada kasus nih, seorang ibu dia diare, tanda-tandanya sekian. Nah, bagaimana kita melaksanakan pengkajian, ya, merumuskan diagnosa, bagaimana merencanakan tindakan, kemudian intervensi dan evaluasi, ya, seperti itu. Nah, implementasi dan evaluasi. Nah, saya akan membaginya menjadi 5 kolom. Saya akan membuat 5 kolom yang sesuai dengan proses, ya, dengan proses keperawatan, ya. Katakanlah di sini pengkajian. Kemudian diagnosa. Terus intervensi rasional. Implementasi dan evaluasi. Nah, untuk proses pengkajian di sini, kita di sini dapatkan bahwa, ya, seorang ibu ini, ya, datang ke Nyonya S, datang keluhan diare selama 2 hari. Ya, kita copy, kita pindahkan di sini. Ya. Datang ke rumah sakit dengan keluhan sudah diare, ya. Sudah diare selama 2 hari. Nah, kita dapat diare 2 hari. Nah, terus kemudian kemudian klien sudah diare selama 2 hari, klien berumur 50 tahun. Apakah itu bisa menjadi data? Bisa. Ya. Klien berumur 50 tahun. Klien mengatakan sudah BAB, sudah tadi, ya. BAB encer berlendir dengan frekuensi 4-5 kali setiap hari, ya. Kemudian menurut hasil observasi perawat, badan klien panas,
bahwa feses khas. Ya. Kemudian setelah ditanya klien mengatakan sebelumnya makan makanan pedas, ya. Klien mengatakan makanan pedas. Kemudian tanda-tanda vital ini semua kita pindahkan. Ya. Oke. Ini adalah data pada saat kita melaksanakan pengkajian. Ya, masih berhamburan. Nah, sekarang kemarin sudah kita katakan bahwa untuk melaksanakan diagnosa keperawatan itu harus terdiri atas 3, yaitu ada data, ada etiologi, ada problem, ya seperti itu. Nah, sekarang kita harus mengkelompokkan data dulu, ya. Kita mengelompokkan mana sih data subjektif atau data dari si pasiennya berdasarkan hasil wawancaranya, dan mana hasil pemeriksaan yang kita dapatkan. Nah, kita tulis di sini DS atau data subjektif. Yang kita dapat di sini adalah data subjektifnya adalah Nyonya S, BAB sudah 2 hari. Terus kemudian Nyonya S keluhan, ya, keluhannya datang ke UGD dengan keluhan sudah 2 hari. Terus kemudian klien mengatakan makan makanan pedas. Ya. Nah, oke, ini adalah DS-nya. Nah, bagaimana dengan DO? Data objektifnya. Nah, data objektif yang kita dapatkan di sini adalah BAB, klien sudah berumur 50 tahun. BAB encer berlendir, frekuensi warna beige sekian dan sekian, ya. Kemudian kita pindahkan di sini. Terus kemudian tensinya sekian, kadar lemah, mukosa bibir, garing. Oke. Kita sudah dapat di sini nih. Ada sekian data. Oke, sekarang bagaimana kita menentukan diagnosa keperawatannya? Nah, sekarang di sini ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatannya itu, taruhlah kita problem. Ya, problem. Di sini problemnya ada masalah eliminasi, ya. Di sini ada masalah soal eliminasi BAB encer berlendir karena memang dia diare. Terus kemudian di sini juga ada suhunya itu 37,5 derajat Celcius. Sudah panas? Sudah naik ke 0,5, ya. Kemudian ada keadaan umum lemah dan mukosa bibir kering. Nah, sekarang kita harus lihat dulu. Dia punya masalah eliminasi. Dalam hal ini adalah diare. Nah, sekarang kita cek di dalam buku Nanda, ya, buku Nanda ini, apakah diagnosa untuk diare itu ada atau tidak, ya. Diagnosa untuk diare. Nah, sekarang caranya adalah kita buka di bagian belakang di dalam indeks, ya, indeks di bagian halaman belakang, terus kita cari diare. Kayaknya diare. Oh, ternyata diare ada di halaman 203, ya. Diare ada di 202, sorry. 202. Di sini kan sudah ada bahwa batasan karakter diare adalah pasase feses yang lunak dan tidak berbentuk, ya. Itu diare. Jadi, oke lah, sekarang kita punya masalah sudah ada di sini, nggak harus lagi kan diare. Kalau tidak, ya biasanya juga ada tulis gangguan eliminasi fekal. Namun karena di sini sudah ada diare, kita tulis diare. Nah, etiologinya apa? Etiologinya adalah kita lihat di sini ada faktor yang berhubungan. Ansietas, peningkatan level stres, penyalahgunaan laksatif, atau penggunaan zat berlebihan. Tidak ada juga.
populasi beresiko, ya, ini termasuk dalam faktor yang berhubungan juga, terpapar pada kontaminan, terpapar pada toksin, terpapar pada persiapan makanan tidak higienis, bisa juga. Kondisi terkait makanan enteral, inflamasi gastrointestinal, iritasi gastrointestinal, infeksi, malabsorpsi, parasit, program pengobatan. Di sini ada beberapa yang berkaitan, yaitu makanan enteral, iritasi gastrointestinal. Mungkin yang paling kondisi terkaitnya adalah makanan enteral, ya. Berarti kita tulis ini adalah makanan enteral. Jadi diagnosa keperawatannya adalah diare berhubungan dengan makanan enteral. Makanan enteral ditandai dengan, Anda bisa untuk mengcopy ini semua. Nah, Nyonya S datang, ya, ditandai dengan ini. Oke. Ini sudah nih. Jadi ini buatnya dalam kalimat. Terus tulis tuh. Diagnosa keperawatannya adalah diare berhubungan dengan sekian-sekian. Makanan enteral ditandai dengan sekian-sekian. Nah, sekarang kita sudah lihat di sini nih bahwa kita sudah mendapatkan diagnosa keperawatannya, ya. Maka diagnosa keperawatannya kita tulis di sini. Sip, kita kasih warna merah. Oke. Sekarang kita masuk di dalam intervensi. Nah, di intervensi itu ada namanya, saya singgung sedikit, ada yang namanya SMART, ya. Di sini kan kita sudah tahu bahwa kliennya itu mengalami masalah diare, ya. Masalah diare, maka kalau kita membuat SMART itu kan ada spesifik. Siapa sih? Nyonya S, ya. Nyonya S. Measurable, ya, spesifik, measurable, bisa diukur, ya, bisa diukur. Kemudian achievable, kemudian ada rationable dan time bound, ada waktunya. Nah, jadi biasanya kalau dibuat dalam sebuah kalimat yang baik, itu biasanya akan berbunyi begini. Setelah dilakukan aja nih, paling gampang. Dilakukan asuhan keperawatan kepada Nyonya S selama, Anda pengennya diarenya berhentinya berapa lama? Selama 3 kali 24 jam. Diharapkan diare, karena ini masalahnya adalah diare, berarti diharapkan diare akan berkurang dengan kriteria hasil. Nah, ada kriteria hasilnya. Jadi dikatakan diare ini berkurang, ya. Dikatakan diare berkurang dalam 3 kali 24 jam kepada Nyonya S. Dia harus punya kriteria dong kalau diarenya sudah berkurang. Nah, yang kita lihat di sini kriteria ini kan tujuan nih. Ini tujuannya adalah diare berkurang. Kriteria hasil yang dikatakan diare berkurang itu apa? Bagaimana caranya?
dikatakan diare berulang, Anda jangan mengambil data di tempat lain. Lihatlah di hasil pengkajian yang sudah Anda dapatkan. Di sini kan sudah ada diare, keluhan diare selama 2 hari, klaim berumur 50 tahun. BAB berlendir. Nah, berarti kriteria hasilnya adalah 1. Kalau BAB-nya encer berlendir, berarti anggap saja tujuan dan kriteria hasil itu adalah pengkajian yang dipositifkan. Kan hasil pengkajian itu selalu negatif, itu hal yang tidak beres, abnormal semua. Jadi caranya itu adalah Anda mempositifkan data negatif yang Anda dapatkan di pengkajian. Jadi contoh, dikatakan bahwa BAB encer berlendir, berarti di sini BAB padat, ya. Terus kemudian frekuensi 4 sampai 5 kali, berarti frekuensinya 1 kali 1 hari. Jadi BAB-nya sekali sehari saja. Terus kemudian frekuensi BAB 1 kali 1 hari. Terus kemudian badan kalian panas. Di sini suhunya 37 derajat Celcius, maka di sini ada suhu, ya, suhu normalnya berapa? Jangan Anda tulis suhu normal, tetapi langsung suhu 36,5 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Ya. Terus kemudian bau feses, warnanya apa? Ya, berarti warna, ya, yang baik itu apa? Kuning, bau khas. Oke. Bau khas. Terus kemudian apa lagi? Keadaan umum. Ada keadaan umum, keadaan umumnya baik. Ya, mukosa bibir. Ini karena mukosa bibirnya kering, berarti mukosa bibir lembab. Nah, ini adalah kriteria hasil yang harus Anda capai. Karena ini nanti akan ditanyakan pada saat Anda melakukan evaluasi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang intervensinya apa? Ya, intervensinya apa? Apa yang bisa saya lakukan di intervensinya ini? Nah, sekarang yang dinamakan dengan intervensi harus ada rasionalnya dong. Nah, saat Anda membuat sebuah intervensi dan melaksanakan implementasi, harus berdasarkan atas 4 faktor ini. Yaitu yang pertama adalah O. Ya. O-nya ini adalah observasi. Ya. Terus kemudian N. Ini adalah nursing act atau tindakan keperawatan. Terus E. Ini adalah edukasi. Dan C. Itu adalah kolaborasi. Nah, sekarang apa yang harus saya akan lakukan untuk melakukan observasi? Di sini kan Anda lihat ada BAB padat, frekuensi BAB 1 kali sehari, suhu, terus kemudian ada warna feses, KU, keadaan umum, mukosa bibir, ya. Nah, sekarang apa yang harus saya observasi? Ya, saya observasi di sini adalah 1, ya, observasi tanda-tanda vital, ya. Jangan lupa setiap melakukan tindakan itu apa rasional, melaksanakan intervensi, merumuskan intervensi, apa rasionalnya. Nah, jadi apa sih gunanya saya melihat tanda-tanda vital? Jadi rasionalnya adalah untuk gunanya sih apa saya observasi tanda-tanda vital, ada tensi, ada ini, ada sebagainya. Untuk mengetahui, ya, mengetahui efek perawatan. Ya. Terus abis itu apa lagi yang saya lakukan? Observasi feses, ya.
termasuk konsistensi, ya, ada konsistensi, ada warna, bau, ya, lain-lain. Apa sih rasionalnya? Nah, rasionalnya apa? Rasionalnya adalah ini bisa juga efek perawatan dan sebagainya, ya. Sekarang sudah saya lakukan kedua. Apa sih tindakan keperawatan yang saya lakukan untuk, ada satu lagi adalah observasi. Ini kan ada masalah soal keadaan umum dan mukosa bibir, berarti observasi keadaan umum, ya. Apa rasionalnya? Terus ada lagi mukosa bibir, ya. Observasi hidrasi, atau karena ini berkaitan dengan cairan, ya, hidrasinya, karena ini salah satu tanda untuk hidrasinya adalah mukosa bibir harus lembab. Tindakan keperawatan apa yang saya lakukan untuk tindakan keperawatan? Pertama, untuk keadaan umum dulu, keadaan umum dan hidrasi, berarti berikan makanan, ya, berikan makanan sedikit tapi sering, ya. Tapi karena pasiennya punya khususnya masih tidak baik. Apa rasionalnya? Terus apa lagi yang saya lakukan? Untuk hidrasi, berikan minum isotonik, ya, sesuai kebutuhan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang itu adalah tindakan-tindakan keperawatan, ya. Apa sih edukasi? Karena ini kliennya itu mengatakan bahwa dia makan makanan pedas tadi. Apa sih edukasi? Berarti kita harus edukasi kepada pasien adalah yang pertama tentang fesisnya dulu. Diare dulu, ya, edukasi. Berikan edukasi tentang diare. Kemudian apa rasionalnya? Kemudian kita berikan edukasi tentang feses, ya, feses normal. Terus kemudian tentang cairan, kebutuhan cairan. Dan kebutuhan. Nah, terus kemudian apa lagi? Apa rasionalnya? Ya, yang harus saya lakukan. Nah, sekarang saya harus kolaborasi. Kolaborasi di sini, pertama, kolaborasi itu tidak melulu juga dengan dokter, ya, tidak melulu juga dengan dokter, bisa dengan ahli gizi, bisa dengan yang lain. Sekarang kolaborasi satu, kolaborasi pemberian antibiotik, karena ini kan diare, ya, antibiotik. Apa rasionalnya? Terus kemudian dua, kolaborasi pemberian nutrisi dan cairan, ya. Berarti ini kita kolaborasi dengan ahli gizi, seperti itu, ya. Nah, ini adalah intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang waktu kita masuk di dalam implementasi, Anda sudah gampang, tinggal Anda copy ini saja. Nah, copy, pindahkan sini, ya, observasi, terus kemudian Anda pindahkan lagi di sini, terus kemudian pindahkan lagi di sini. Lagi di sini. Oke. Nah, sekarang Anda sudah tahu nih
bahwa Anda sudah punya ini ya, implementasi apa yang harus Anda lakukan. Ya. Nah, karena tadi intervensi itu adalah kata perintah, ya, perintah, maka di sini pun juga diimplementasi, usahakan Anda ini adalah kalimat kerja, berarti mengobservasi feses, mengobservasi keadaan umum, mengobservasi hidrasi, ya, memberikan minum, memberikan edukasi, memberikan, ya, ini berkolaborasi dan berkolaborasi. Berkolaborasi. Nah, jadi antibiotik apa yang dilakukan? Nah, itu di sini harus proses pemberian antibiotik. Antibiotiknya apa? Contoh, cefotaxim, ya, cefotaxim 3 gram, ya, 3 gram. Terus kemudian ini contoh saja. Terus nutrisinya apa? Itu nanti dengan ahli gizi, ya. Cairannya apa itu? Ahli gizi. Nah, jangan lupa pada saat Anda melaksanakan implementasi harus ada evaluasi, ya. Karena di sini evaluasinya itu ada evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif. Yang dinamakan evaluasi sumatif adalah evaluasi formatif, evaluasi simpulan. Jadi di sini harus masuk di sini. Di sini adalah evaluasi sumatif. Nah, di sini itu adalah evaluasi formatif, ya. Di sini adalah evaluasi formatif. Nah, di sini bisa Anda tulisnya adalah respon saja, ya. Respon, ya, kalau di sini kan rasional, kalau di intervensi rasional. Responnya apa? Setelah Anda mengobservasi tanda-tanda vital, Anda tulis ini. Oh, hasil tanda vital, tekanan darah berapa, suhu berapa, nadi berapa, ya, itu yang Anda tulis di sini. Warna, berarti responnya di sini apa? Ya. Warna feses, ya, warna feses, bau dan sebagainya. Anda tulis di sini semua, ya. Nah, observasi keadaan umum, responnya apa? KU, respon KU baik, contohnya, ya. Nah, setelah ini semua sudah Anda lakukan, ya, sudah Anda lakukan sampai selesai, maka Anda melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu biasanya pada akhir sesi Anda dinas, ya. Pada saat sesi Anda dinas terakhir. Nah, evaluasi di sini biasanya ada S, ya, atau subjektif, ya. Terus kemudian di sini ada O, ya. Ini S-nya ini adalah subjektif. Subjektifnya itu yang dilihat dari data DS ini. Jadi dia sudah connect, ya. Dia sudah connect antara DS yang Anda tentukan, ya. Terus kemudian objektif, ya. Objektif. Nah, ini adalah data objektif. Data objektif yang Anda lihat di sini, ya, sudah connect kan? Di sini sudah connect DO-nya, ya. Sekarang analisa. Analisanya apa? Analisanya itu adalah dari hasil kesimpulan dari Anda lihat di sini. Apakah sudah teratasi atau belum? Ini dan warna kuning dan warna merah, ya, seperti itu. Terus kemudian planning atau perencanaan berikutnya. Nah, untuk subjektifnya ini, Anda lihatlah apakah diarenya sudah berkurang atau belum, ya? Apakah diare sudah berkurang atau belum? Nah, klien mengatakan apa?
Ya, berarti subjektifnya di sini, data subjektifnya, klien mengatakan, ya, BAB-nya padat, ya, contoh BAB padat. Nah, terus kemudian apalagi? Klien mengatakan, contoh, klien mengatakan BAB sudah BAB sekali sehari. BAB satu kali. Ya, kali per hari. Terus kemudian apa lagi? Objektif, ya, objektif. Objektif, di sini Anda lihat suhunya sudah berapa? Contoh, suhu sudah 36,5 derajat Celcius. Ya, contohnya begitu. Terus kemudian suhu sudah 36,5 derajat Celcius. Terus kemudian apalagi? Keadaan umum baik. Terus kemudian mukosa bibir lembab. Katakanlah kita ambil dari sini ya. Mukosa bibir lembab. Nah, kita lihat lagi di sini. Apakah warna ya, warna baunya sudah baik? Ya, BAB padat, warna bau bagaimana? Kita bisa lagi kaji di sini. Nah, jika ini sudah Anda dapatkan data subjektif dan data objektif, maka Anda cross-check dengan kriteria hasil yang sudah Anda tentukan. Klien mengatakan BAB sudah padat, cek, sudah ya. Klien mengatakan sudah BAB satu kali sehari, sudah sesuai dengan kita harapkan. Suhu sudah 36,5 derajat Celcius, sudah sama ya. Warna kuning bau khas, ya, kita taruhlah di sini ya. Klien mengatakan warna feses sekian. Nah, jadi warna kuning dan bau khas. Di sini sudah ada, oke, cek. KU sudah baik. Mukosa bibir lembab. Berarti analisanya adalah semua yang kita dapatkan data di sini itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau. Berarti analisa masalah teratasi. Jika ada satu saja, ya, jika ada satu saja yang dari kriteria yang kita tentukan ini adalah tidak tercapai, maka otomatis di sini adalah masalah belum teratasi, ya. Masalah belum teratasi. Kalau masalah belum teratasi, kita lihat, oh contoh, suhunya masih 37 derajat Celcius. Contoh, 30 malah naik 38. Contoh 38 derajat Celcius, malah suhunya naik contohnya. Ya, maka planningnya di sini adalah kembali lagi kita menggunakan proses ONEC ini ya, observasi. Apa yang kita observasi ya? Tadi observasi suhu. Terus kemudian tindakan keperawatannya apa kalau suhunya panas? Berarti berikan minum 2 liter. Terus kemudian apa? Kompres hangat. Ya. Edukasi tentang kompres hangat. Ya. Terus kemudian apa lagi? Kolaborasi pemberian antipiretik dan antibiotik. Jadi pemberian anti panas dan antibiotik ya. Antibiotik ini karena memang pasiennya ini diare ya. Bisa. Nah, jadi ketika Anda mendapat hasil proses pengkajian itu harus sesuai dengan hasil diagnosa. Nah, dengan diagnosa. Data ini harus sama juga dengan kriteria hasil yang kita lakukan.
implementasi yang kita lakukan dan evaluasi yang kita lakukan. Ingat bahwa untuk evaluasi ini memang ada dua, yaitu evaluasi formatif ya, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif ya, sumatif. Jadi sumatif itu sudah hasil kesimpulannya semua sampai jam terakhir Anda dinas. Nah, jadi jangan sampai Anda membuat diagnosa keperawatannya, pengkajiannya itu lari tempat lain, diagnosanya lain, terus kemudian intervensinya lain, implementasinya lain, evaluasinya lain. Kan biasanya tuh hanya intervensi, mereka berpatokan bahwa intervensi dan implementasi saja yang sama, yang berbarengan. Mereka melupakan diagnosa, karena padahal kriteria hasil, tujuan dan kriteria hasil itu didasarkan atas DS dan DO. Nggak boleh lari. DS dan DO itu berdasarkan hasil pengkajian. Jadi harus sama. Jadi makanya kenapa sampai pada saat mahasiswa itu dia datang untuk konsultasi, saya bilang, bukanlah hasil pengkajianmu, saya pegang dari diagnosa sampai evaluasi. Seperti itu, karena memang ini harus ada benang merahnya. Tidak boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti itu ya. Jadi, saya mohon kepada Anda untuk betul-betul memperhatikan bagaimana cara untuk membuat diagnosa keperawatan itu yang baik dan benar. Seperti itu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Anda punya selamat pagi dan tetap semangat.